mempersembahkan Profil Pestawati, calon novis Karitas tahun 2024. Halo semuanya, sebentar lagi kami akan kleding nih. Kleding itu merupakan suatu upacara penerimaan busana dan nama biara yang diterima oleh para postulan. Dan saya sekarang sebagai postulan. Nah, sebelum tahu nama biara saya nantinya, saya beritahu dulu nama kecil saya boleh ya. Saya Yohana Aprilia Simanulang yang berasal dari Paroki Santo Isidorus Singkut, Keuskupan Agung Palembang. Nah, sekarang saya ingin menceritakan sedikit kisah awal panggilan saya menjadi seorang suster. Mungkin beberapa di antara kita pasti sudah sering menjadi petugas misdinar. Demikian juga saya. Saya sangat senang sekali melakukan pelayanan ini. Melayani para romo yang ingin membawakan Ekaristi Kudus. Nah, saya sangat tertarik dengan jubahnya yang indah. Saya melihat mereka itu seperti orang yang bahagia, hidupnya tenang, tampak suci, seperti tidak ada masalah kehidupan. Bercanda ya. Tapi ini merupakan awal ketertarikan saya menjadi seorang suster atau biarawati. Pada suatu waktu, saya punya kesempatan melihat banyak suster itu di kegiatan Jambore Sekami Palembang. Nah, ketika melihat banyak suster itu, saya merasa tertarik ingin menjadi seperti itu. Dan saya mulai cari tahu bagaimana kehidupan para suster melalui media sosial. Nah, di media sosial inilah saya ketemu dengan Kongregasi Karitas. Saya ikuti Instagramnya, YouTube-nya, dan mencari kontaknya untuk mencari informasi tentang suster. Setelah banyak tahu tentang suster Karitas, saya semakin jatuh hati dengan kongregasi ini dan tidak mau berpaling hingga saat ini. Berjalan bersama Tuhan, pasti ada jalan, itulah moto hidup saya. Mohon doanya agar saya boleh setia dalam panggilan ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martina Telaubun. Saya dari Maluku, tepatnya di Pulau K. Saya berasal dari Paroki Hati Kudus Yesus Waur, Keuskupan Amboina. Saya mengenal hidup membiara berawal dari pengalaman menyaksikan para suster yang berada di tempat saya. Mereka melayani orang-orang cacat dan yatim piatu dengan hati yang gembira dan sukacita. Para suster selalu tampak ceria dan membuat orang-orang yang mereka layani ikut bersukacita, walau mereka memiliki keterbatasan. Pengalaman ini membuat tumbuh niat dalam hati saya untuk bergabung dan ingin menjadi seperti mereka. Awalnya bagi saya semua suster itu sama. Saya tidak tahu bahwa ternyata ada begitu banyak kongregasi biarawati di dunia ini. Setelah mengetahui ini, saya menjadi bingung harus memilih kongregasi yang mana. Berkat saran salah satu anggota keluarga di daerah saya, membuat saya menjadi yakin dan mantap untuk menjadi anggota kongregasi FCH. Beliau memberi saran berdasarkan kedekatannya dengan kongregasi FCH, karena putri beliau lebih dulu menjadi suster FCH. Berkat saran beliau, saya sangat bersyukur menjadi anggota kongregasi FCH. Hingga saat ini, saya tidak menyesal menjadi anggota kongregasi FCH. Karena persaudaraan di FCH antara anggota maupun orang yang dilayani sangat kuat. Hal ini membuat saya bangga menjadi anggota kongregasi FCH. Semangat pelayanan FCH sangat cocok dengan moto hidup saya. Saya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Halo, saya Uci Yohana Sihaloho dari Kuasi Santo Yohanes Maria Vianney, Keuskupan Agung Palembang. Saya mengenal suster pertama kali ketika saya mengikuti Jambore Sekami di Bengkulu Kota. Disitulah mulai muncul panggilan dalam diri saya. Boleh dikatakan seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Kedua kalinya saya mengikuti Jambore Sekami di Palembang. Di situ saya melihat banyak suster yang sangat cantik dan ramah. Wah, keinginan saya semakin besar menjadi seorang biarawati. Saya mendapat kesempatan lagi untuk mengikuti pra-IED di Arga Makmur. Kebetulan, saya menginap di biara Suster Karitas. Saya melihat dan mengalami para Suster Karitas yang begitu baik dan ramah. Sama seperti ketika saya melihat di konten-konten media sosial para Suster Karitas. Dalam hati saya berbisik, saya ingin menjadi seorang suster seperti itu. Gayung bersambut, Tuhan mengarahkan saya dengan jelas. Seorang suster menawarkan saya untuk bergabung di Suster Karitas.
Tanpa pikir panjang, saya langsung menerima tawaran dari suster itu. Sekali melangkah, tidak boleh melihat ke belakang. Itulah moto dalam diri saya untuk membuat saya semangat dan bergembira. Halo, saya Gloria Cindy Natalia. Saya dari Paroki Aloysius Gonzaga Sungai Lilin, Keuskupan Agung Palembang. Saya mengenal Suster FCH sewaktu saya masih kecil. Pada saat itu, para Suster FCH live in di tempat saya. Rombongan para Suster FCH tinggal di rumah-rumah umat. Bertepatan pada saat itu, ada satu suster yang tinggal di tempat saya. Para Suster FCH menyembunyikan identitas mereka dan tidak menggunakan jubah biara. Lalu, di penghujung akhir live-in, para Suster FCH memperkenalkan diri mereka dan menggunakan jubah mereka. Inilah awal saya mengenal suster di tempat saya. Setelah saya menginjak bangku SMP, saya sudah mengenal beberapa kongregasi selain FCH. Tetapi tidak tahu mengapa saya tetap memilih FCH, karena pelayanannya sangat menarik dan tanpa membeda-bedakan. Para suster FCH sangat terkenal ramah terhadap semua orang, baik anak-anak, kaum muda, dan OMK. Inilah yang membuat saya semakin bersemangat untuk menjawab panggilan Tuhan. Moto hidup saya ialah, Kau berikan tempat lapang untukku, dan mata kakiku tidak goyah. Dah! Halo, saya Agnes Rizka Revinda. Saya dari Paroki Para Rasul Kudus Tegalsari, Keuskupan Agung Palembang. Pertama kali saya mengenal suster, saya masuk asrama. Nah, di situ saya melihat susternya itu baik, ramah, dan perhatian. Dan suster asramanya itu suster Karitas. Nah, di situ saya juga tertarik juga cara pelayanannya kepada orang-orang sakit dan kepada orang-orang yang kurang mampu. Dan, nah, oleh karena itu, saya ingin menjadi seperti mereka, menjadi pelayan, melayani orang-orang sakit dan orang-orang miskin. Dan saya memutuskan untuk menjadi suster Karitas. Moto saya yang saya pegang sampai saat ini, percayalah dan yakinlah, semua indah pada waktunya. Halo semua, saya Gustina Wardini, berasal dari Belitang, Paroki Santa Maria Tabernoda Tegalrejo, Keuskupan Agung Palembang. Saya mengenal sosok suster sejak sekolah di SMP Karitas 04 Karangbinangun, di mana waktu Hari Sumpah Pemuda, salah satu ibu guru menunjuk saya untuk memakai jubah profesi seorang suster. Dan ibu guru menyarankan saya untuk meminjam jubah suster di Biara Gumawang. Lalu saya mendapat pinjaman jubah suster Agnes. Saat memakai jubah itu, saya merasakan ada kedamaian dalam diri saya. Disinilah mulai tumbuh bibit-bibit panggilan dalam diri saya. Karena saya sering melihat para suster entah di paroki, rumah sakit, sekolah, saya sangat tertarik dengan pelayanannya yang sangat luar biasa. Dengan berjalannya waktu, saya merasa bingung karena banyak kongregasi yang menawarkan kepada saya. Lalu, mama dan beberapa anggota keluarga menyarankan saya untuk masuk di kongregasi FCH. Dan ternyata di kongregasi FCH ada bule, Suster Maria Egidia FCH. Oleh beliau inilah saya dituntun dan diarahkan untuk bergabung di kongregasi FCH. Saya merasa bersyukur boleh mengenal kongregasi FCH, dan saya merasa bahwa cara hidup dan spiritualitasnya sangat cocok dengan saya. Saya sama sekali tidak menyesal. Moto yang saya pegang hingga saat ini, bertumbuh dan jadilah manusia yang kaya hati, yang mampu dicintai dan disayangi. Aku ada dan terjadi semua karena Tuhan Yesus yang menghendaki. Halo, saya Angelina Putri. Saya berasal dari Paroki Santo Isidorus Singkut, Keuskupan Agung Palembang. Ketertarikan saya untuk menjadi seorang suster itu bermula ketika ada rasa iri yang muncul ketika melihat kakak saya itu dipilih untuk mengenakan jubah seorang suster pada acara Minggu Panggilan di paroki saya. Saya sungguh tertarik dengan jubah itu dan saya ingin juga mengenakannya. Dan saya juga tertarik untuk menjadi seorang suster itu karena ingin melayani secara penuh seperti seorang Romo yang melayani saat Ekaristi. Tapi saya ingin menjadi Romo dalam versi perempuan. Saya mulai mencari info-info tentang suster itu melalui media sosial. Dan hanya dari media sosial saja, saya merasa saya direspon dengan sangat ramah oleh para suster yang saya hubungi saat itu.
Dan dari berbagai kongregasi yang saya lihat-lihat, saya tertarik dengan kongregasi FCH karena saya sangat suka dengan kalung salibnya. Dan karena suster pertama yang saya hubungi saat itu adalah suster FCH. Dan sebagai moto hidup yang saya pegang sampai saat ini, jangan kasih titik kalau Tuhan masih mau kasih koma. Terima kasih. Pergi ke Lagoy sama Nancy, perginya dari pagi sampai malam. Hai, nama saya Desi, saya dari Kepulauan Riau, Kota Batam. Naik kereta di atas rel, jangan lupa membawa bawang dan pinang. Saya berdomisili di Paroki Malaikat Agung Gabriel, Keuskupan Pangkal Pinang. Keheningan dan ketenangan saya jumpai pada pribadi suster-suster yang ada di paroki saya sewaktu saya masih kecil. Nah, niat itu menumbuhkan keinginan saya ingin menjadi seorang suster. Apalagi dulu ada pernyataan kalau jadi suster itu jadi awet muda. Nah, saya semakin ingin menjadi suster. Namun, keinginan saya ini tidak sepenuhnya disetujui oleh keluarga saya. Apalagi, perlahan demi perlahan, keinginan saya hilang sepenuhnya gara-gara kondisi dan keadaan. Namun, seperti telah direncanakan Allah, setelah saya mengikuti event Indonesian Youth Day 2023 di Palembang, keinginan ini timbul kembali. Kemudian, saya memikirkan, saya menimbang-nimbang dan memasrahkannya dalam doa. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi suster Karitas di Palembang, tempat event IED 2023 dilaksanakan. Mengapa harus suster FCH? Karena kegembiraannya yang natural. Kegembiraan yang suster-suster itu berikan saat menyambut kami di bandara sama dengan kegembiraan saat saya datang ke biaranya di Sukajadi. Semuanya itu terlihat sama. Selain kegembiraan, keberagamannya juga menjadi kekayaan yang dimiliki Karitas. Mulai dari bahasa, karakter, kebiasaan, semuanya berbeda. Namun para susternya mampu merangkul satu sama lain sehingga bisa berjalan bersama. Dan menurut saya, persaudaraan yang kuat adalah persaudaraan yang mampu membagikan cinta kasihnya. Dan saya melihat itu dalam Karitas. Sebagai moto hidup saya dalam menjalani masa formatio ini adalah Matius 19 ayat 22b. Siapa yang bertahan sampai pada waktu kesudahannya akan selamat. Sekian dari saya, terima kasih, dadah!